satu pertanyaan saja kepada Ibu Rita. Kalau di dalam Alkitab itu ada tulisan malaikat Tuhan. Malaikat M-nya itu kapital, lalu Tuhan-nya itu juga kapital Tuhan. Nah, biasanya tradisi gereja itu merujukkan malaikat Tuhan itu kepada antropomorfik gitu ya, kepada atau teofani atau mungkin Yesus sebelum lahir. Nah, ini saya mau minta pandangan dari Ibu Rita. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Thank you teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, silakan, Ibu. Ya, saya adalah seorang Kristen. Ya, dalam teologi Kristen menganggap Mal'ah Adonai. Ya, Mal'ah itu malaikat. Ya, Adonai itu Yud-He-Vav-He, nama Tuhan yang suci. Mal'ah Adonai itu seperti misalnya begini. Kenapa kok itu dianggap sebagai teofani dari Tuhan? Nah, ketika ini dibicarakan pada angelologi yang kedua kemarin, itu ketika Mal'ah Adonai mendatangi Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham menyembah dia dan malaikat itu tidak menolaknya. Berarti dia bukan malaikat biasa. Sehingga dalam hermeneutika orang Kristen menganggap itu adalah teofani dari Allah. Nah, dalam pemahaman tertentu dia adalah kristofani. Jadi penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Itu menurut pemahaman kita orang Kristen. Nah, kalau dirujuk kepada pemahamannya orang Yahudi itu akan beda lagi, Bapak. Tapi karena saya adalah seorang Kristen, maka saya seperti pandangan Bapak sama, itu adalah teofani. Baik, Pak Sanggam, mungkin ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak Jim. Ya, Pak Fatimahu. Pertanyaannya. Pak Tarigan, apakah masih mau menyampaikan pertanyaan, Pak Irinanus? Oke, next ke Pak Valen. Ben Afraham. Silakan Pak Valen. Pak Valen. Oke, Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Mashiach. Shalom Pak Saya Valen. Shalom Ibu Rita, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah masuk ke sini. Mungkin saya malah banyak tanya ke Bapak nanti ya, mengenai Yudaisme. Saya harap Bapak tidak bertanya, tapi memberikan masukan dari sisi Yudaisme. Tapi nggak apa-apa, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi tadi, enggak ya. Gua cuma ini aja, mau tanya sedikit ya kan. Untuk perihal masalah, ini kan lagi rame-ramenya tuh. Ehad sama Trinitas sama Oneness kan lagi rame-ramenya. Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, gue lebih setuju ke Ehad gitu loh Bu. Okay. Karena apa? Karena itu juga nggak bertentangan gitu loh. Karena di dalam Torah, baik itu di dalam Torah Sheba'al Peh maupun Torah Shebiktav itu kan sudah jelas bahwa Hashem itu Ehad gitu loh. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Brit Hadasa, Yeshua sendiri bilang kan, Hayaan utuh Yeshua Rishona Lechol Amisvat Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad gitu. Jadi udah jelas, dan para Talmid pun juga jelas. Jadi untuk menyangga daripada pemahaman anti misionaris perihal Tritunggal itu kan bisa kita sampaikan bahwa itu pemahaman berangkat dari bapak-bapak gereja untuk menerangkan bagaimana konsep Tuhan. Nah kayak gitu. Tapi gua sendiri sih nggak bilang mereka sesat ya, karena itu mereka adalah upaya untuk menerangkan kepada orang-orang yang nggak ngerti gitu. Tetapi saya tidak setuju kalau istilahnya Hashem, baik pun Nabi dan Yeshua dan para Talmid mengajarkan perihal Trinitas, kayaknya gua nggak setuju gitu. Dan untuk yang kedua, perihal daripada Metatron itu kan kalau di dalam Hebrew-nya itu kan matat ya, nama itu nggak bisa disebutkan sembarangan, jadi ada tradisi gitu. Dan di situ juga ada yang namanya Tartiel gitu. Kalau kita membaca di dalam buku Maskor Rosh Hashanah, di situ ada Yeshua Kohen Hagadol, dan itu ranahnya ke semua ke Metatron.
bisa masuk ke dalam ranah sarhapanim ya. Kalau gua melihat dari buku pemahaman dari Profesor Yehuda Lipps, di situ dijelaskan bahwa sang Metatron itu adalah Hashem itu sendiri ya kan. Jadi bukan berarti kalau gua ngebahas ke Hashemnya itu, Hashem itu kan berada di dalam sang Metatron, sama seperti kayak Masya gitu. Jadi Masya itu akan disebut sebagai Hakadosh Baruch Hu gitu. Di dalam Talmud Bava Betra itu dijelaskan di sana bahwa ada 3 yang disebut sebagai Hakadosh Baruch Hu, ya kan? 1 orang benar, 2 Mesias, dan yang ketiga Yerusalem. Jadi kalau kita mau bahas istilahnya Kabbalah, kita jangan sampai ngomong itu Kabbalah nggak benar, gua nggak setuju. Lebih baik kita jangan menghakimi dulu gitu. Selagi itu benar ya kita pakai, kalau nggak benar ya udah. Oke. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Valen. Ya, saya terima kasih. Metatron ada di urutan paling atas dan dia adalah Ein Sof dan dia adalah Hashem sendiri, ya Pak Valen. Terima kasih masukannya. Tidak apa-apa. Ini semua adalah wawasan baru bagi kita dan mengenai soal Trinitas. Ya. Kalau saya boleh bicara, kenapa ada doktrin Trinitas? Nah, doktrin Trinitas itu kan ada, ya, karena ada persoalan dari sisi kepercayaan kepada Yesus Kristus sehingga dirumuskan oleh Bapak Gereja, ya, supaya pemahaman tentang kekristenan ini, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan pada Matius 28 ayat 19, ya. Antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada ketigaan yang esa di situ karena penulisan onomanya itu dalam bentuk tunggal, sedangkan onoma itu merujuk pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu bagi orang Kristen. Tidak apa-apa. Ya, sekarang lagi rame mengenai antara oneness, kemudian yang Trinitarian dan ini. Ada banyak orang yang mengundang saya untuk mewawancara, tetapi karena ini masih dalam suasana panas, saya nggak mau nambahin panasnya itu tadi. Ya, saya berpegang pada satu doktrin kekristenan yang primer. Apa sih doktrin kekristenan yang primer itu? Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Sehingga Yesus itu dalam keimanan Kristen adalah Tuhan dan Allah. Ya, Tuhan dan Allah. Itu adalah doktrin primernya. Selama doktrin primer ini tidak ditabrak, ya, saya tidak akan membidat-bidatkan saudara saya sendiri. Orang dia sudah percaya Yesus masih dibidat-bidatkan. Ya. Dan pemahaman kepada Tuhan itu berproses. Iman pada Tuhan itu berproses. Dan memang inilah orang Kristen, ya, tahu sedikit, berlagak tahu. Nah, benar sedikit, berlagak paling benar. Nah, akhirnya berantem. Ini kan nggak enak dilihat sama teman Muslim, dilihat sama penganut Yudaisme. Saya sendiri malu gitu. Ya, yang penting doktrin primernya tidak ditabrak. Itu saudara kita, ya. Kenapa saya tidak mau bicara dan menanggapi undang-undangan untuk bicara tentang Trinitas? Karena omongan saya bisa dibenturkan kepada yang oneness dan dibenturkan kepada yang Trinitarian. Posisi saya, selama doktrin yang primer itu tidak ditabrak, dia adalah saudara kita. Silakan Pak Valen, saya senang ada penganut dari Yudaisme ikut di kelas ini dan memberikan wawasannya juga. Open konsep dasar Kabbalah udah bagus. Nanti biar rekan-rekan itu yang nanya-nanya kan kasihan juga dia mau nanya. Oke, baik. Jadi, ya. Terima kasih. Jadi saya memang untuk supaya orang-orang Kristen ini juga jangan terlalu alergi, ya, alergi dengan Yudaisme. Bagaimanapun kekristenan itu berasal dari Yahudi dan bagi pandangan saya Yahudi itu adalah ibu kita. Katolik adalah saudara tua kita. Katolik Ortodok itu saudara tua kita. Nah, kita yang Protestan ini anak nakal deh. Ya. Tahu sedikit bidatin orang. Tahu sedikit nganggap dia paling benar. Nah,
Maka kita perlu banyak belajar, termasuk belajar tentang keyahudian. Terima kasih. Pak Samgan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, Pak Niko silakan. Pertanyaan berikutnya singkat padat. Sudah selesai digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yang salah satunya diperkatakan sebagai tetelestai. Gitu. Nah, ini tetelestai ini di dalam kairosnya, kalau di dalam kronosnya bagaimana, Bu? Itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kairos dan kronos itu adalah kata yang sinonim, Bapak. Cuman biasa kita orang karismatik itu kalau senang ada istilah yang seolah-olah ngeroh gitu kan. Ya, kairos dan kronos itu sebenarnya kata yang sinonim saja. Dan mengenai tetelestai, ya, tetelestai ini adalah kata yang ditulis oleh Rasul Yohanes 19 ayat 30, menulis tetelestai dari kata telos. Telos itu selesai, ya. Itu kalau seandainya Yesus itu orang Yahudi, kalau dia itu nggak bicara tentang Aramaik, pasti dia bicara bahasa Ibrani, ya. Nah, apakah Yesus berkata tetelestai? Nah, dalam pandangan saya, tetelestai ini adalah terjemahan apa yang diucapkan Yesus di kayu salib. Nah, kira-kira Yesus itu bicara apa? Nah, kalau Anda membaca Haberit Hakadasha, ya, terjemahan dari tetelestai itu adalah nislam. Nah, nislam itu adalah bentuk nif'al dari kata shalom. Nah, bentuk PL dari shalom itu silem. Nah, silem itu juga bisa dalam artian menyelesaikan, bisa dalam arti mendamaikan. Ya, bisa dalam arti membayar lunas. Nah, karena kata shalom itu artinya sangat luas, kira-kira dalam konteks apa Tuhan Yesus bicara tentang silem di sini? Itu sudah diselesaikan. Itu sudah dilunasi. Kira-kira dalam konteks apa Tuhan Yesus bicara demikian? Dalam kematiannya itu. Kejadian 2 ayat 17. Beyom akhalcha mimenu mot tamut. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau melanggarnya Adam, kamu pasti mati. Nah, kemudian kematian Adam ini dirupakan oleh Tuhan dalam satu kematian tukar guling yang pertama yang didemonstrasikan Allah di Taman Eden, ya, bahwa mati harus dibayar mati. Itulah yang menjadi konsep sacrifice, pengorbanan, bahwa datang mendekat kepada Tuhan harus dibayar dengan nyawa. Nah, konsep itu dirupakan oleh Musa dalam ibadahnya orang Israel dengan memberikan korban darah binatang. Karena itu untuk merupakan bahwa manusia yang berdosa, yang seharusnya mati, kematiannya digantikan dengan oknum yang tidak berdosa ini, yang kemudian darah domba ini dalam kepercayaan kita orang Kristen digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib sampai kematian yang di kayu salib, dalam kematiannya yang berdarah. Mati dibayar mati. Hutang mati dibayar kematian. Jadi di sini Tuhan Yesus bicara silem, nislam, lunas. Lunas dengan apa? Dengan darahnya. Demikian. Pak Niko. Dalam perspektif kekristenan. Gimana Pak Niko? Terima kasih. Iya, iya, ya menjawab semua itu
terima kasih. Itu sedikit-sedikit. Maksudnya saya, tetelestainya ini itu kan sudah selesai di atas kayu salib ya Bu. Di dalam hidup kita sekarang ini, hukum Taurat itu, yang 10 hukum itu masih berlaku ataukah sudah turut selesai juga Bu? Nah, sekarang saya ditanya dalam konteks apa? Kalau konteksnya Bapak gereja yang terima perpuluhan, ya belum selesai Torah, karena ada perpuluhannya. Nah, kalau boleh ya mengatakan Taurat dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan, laksanakan juga yang 613. Hukum Taurat bukan cuma persepuluhan. Hukum Taurat bukan cuma jangan berzina, jangan mencuri, tetapi juga menyangkut 613. Coba laksanakan itu semua. Nah, di dalam kekristenan ya, hukum Taurat yang sangat melelahkan ini ya, kuk hukum Taurat diganti dengan kuknya hukum Kristus yang hanya 2 saja. Apakah dengan demikian membatalkan Taurat? Sebenarnya kalau saya bilang batal, ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan kematian Kristus. Nah, tapi kemudian ada persoalan yang lain. Berarti orang Kristen tanpa hukum dong. Kalau yang dulunya boleh mencuri, sekarang boleh mencuri. Wong hukumnya sudah dibatalkan. Kalau dulu nggak boleh berzina, sekarang boleh berzina. Bukan seperti itu, ya. Itulah sebabnya ada hukum kasih, ya, yang 2 saja, ya, yang merupakan intisari dari Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya. Hukum Kristus yang hanya 2 itu saja, itu sudah mencakup seluruh Taurat. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ya, maka jangan pelit dong pada pelayanan, berikanlah persembahan untuk gereja. Kalau engkau mengasihi sesamamu, jangan dibawa pergi bini orang. Nggak boleh. Kasihilah sesamamu. Kalau engkau mengasihi sesamamu, jangan curi duit orang lain. Jadi hukum Kristus yang 2 itu bisa mencakup seluruhnya. Bukan berarti tanpa hukum. Batalnya hukum Taurat bagi orang Kristen bukan berarti batal tanpa hukum. Tetapi ada hukum yang lebih hakiki yang membuat orang tidak berzinah karena dia mengasihi sesamanya. Yang membuat orang tidak mencuri karena dia mengasihi sesamanya. Kalau sesuatu yang tidak mau orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Itulah hukum Kristus. Jadi hukum Kristus, batalnya hukum tidak menjadikan anomos, tetapi ada hukum pengganti yang mencakup lebih luas, ya, yang lebih hakiki, yang masuk kepada sumbernya, yaitu hukum kasih. Anda tidak akan melakukan hal yang buruk kepada orang lain karena Anda mengasihi. Cukup itu, Bapak, Pak Niko. Ya. Bagaimana dengan menyatakan dosanya, Bu? Menyatakan dosa. Hukum Taurat yang menyatakan dosa. Ya. Ya. Dengan pemahaman Taurat, orang tahu ini baik, ini tidak baik. Ya. Nah, hukum Taurat itu menurut Rasul Paulus itu seperti paidagogos, ya, seperti seorang guru pengasuh, ya, pengasuh sampai Kristus datang. Ya, dikatakan hukum Taurat melarang makanan-makanan yang low kosher. Kenapa low kosher? Ya, kenapa kepiting nggak boleh? Kenapa babi nggak boleh? Karena itu memang nggak baik untuk kesehatan. Ya. Tapi kalau nanti Anda sudah dewasa, Anda nggak usah pakai disuruh jangan makan ini, nanti sakit lo ya. Karena Anda sudah dewasa. Nah, anak kecil jangan makan permen. Kalau orang sudah dewasa, dia akan tahu kalau makan permen banyak nanti jadi diabetes. Jadi seperti itu. Jadi hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu seperti paidagogos, pengantar sampai yang empunya hukum itu datang
dengan memberikan hukumnya yang baru, hukum yang hakiki. Dan sebenarnya di Perjanjian Lama juga sudah memberikan pemahaman itu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Allahmu yang dikukuhkan kembali oleh Yesus Kristus menjadi hukum kasih. Demikian Pak Niko. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan Ya, berkati. Pak Ferdinand, silakan. Kesempatannya saya bisa bertanya ke Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya, pertanyaan saya singkat saja, Bu. Mengenai malaikat-malaikat yang ada di Perjanjian Baru, khususnya Lukas. Lukas mencatat begini, Bu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu tercatat di Lukas 22 ayat 43. Ya. Lalu ada juga di bagian lain di Markus 1 ayat 13, yaitu malaikat-malaikat melayani dia setelah Yesus memenangkan pencobaan di padang gurun. Terus ada juga di Matius 4, malaikat-malaikat juga melayani Yesus setelah memenangkan pencobaan gitu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ibu sehubungan dengan materi pembahasan tentang angelik atau angelus malam ini gitu. Ya. Baik. Apakah itu nanti ada kesamaannya atau perbedaannya dari sudut pandang Yudaism juga gitu, Bu? Makasih. Oke. Ya. Ibrani 2 ayat 7. Ya, menuliskan tentang masa inkarnasi Yesus Kristus. Dalam Ibrani ayat 2 pasal 2 ayat 7 itu menuliskan, tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ya. Me'at Elohim. Jadi dibuat sedikit lebih rendah. Me'at Elohim. Kira-kira kata Me'at Elohim ini diambil oleh penulis Ibrani, mengambil rujukan Alkitab Perjanjian Lama di mana kira-kira? Mazmur 8 ayat 6. Ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim. Nah, Elohim di sini ya, secara kontekstual dia adalah para malaikat itu. Yang dimana manusia itu diciptakan hampir sama seperti malaikat. Hampir, berarti sedikit lebih rendah dari malaikat. Mengapa disebut sedikit lebih rendah dari malaikat? Karena manusia diciptakan sesuai gambar Allah. Demikian para malaikat itu juga diciptakan sesuai gambar Allah. Ini sudah dibahas pada angelologi yang pertama. Ya. Tetapi manusia adalah makhluk yang mortal, bisa mati. Ya, sedangkan malaikat adalah malaikat yang makhluk yang abadi, yang immortal. Ya. Ketidakabadian manusia yang mortal inilah yang menyebabkan manusia Me'at Elohim. Me'at atau Me Elohim. Artinya Me'at, Me Elohim itu dari singkatan dari Me'at Elohim. Nah, maka dalam Ibrani 2 ayat 7, ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dia otomatis Me'at Elohim. Me Elohim. Lebih rendah dari manusia. Kenapa lebih rendah? Buktinya, Tuhan Yesus bisa lapar. Tuhan Yesus bisa berkeringat darah. Tuhan Yesus bisa mengantuk. Tuhan Yesus bisa mati. Tetapi ingat, ya, Ibrani 2 ayat 7 mengatakan untuk waktu yang singkat. Apa ini waktu yang singkat? Masa inkarnasi Kristus. Nah,
setelah dia terangkat ke surga, dia kembali kepada hakikatnya yang semula, bahwa dia adalah Elohim itu sendiri. Pak Ferdinand. Yes. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Pak Ferdinand ya. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Ibu Meiva Lintang. Ibu Meiva, selamat malam. Silakan Ibu Meiva. Ya, betul Bu. Ibu Meiva. Ya. Selamat malam Ibu Rita. Selamat Silakan, malam Bu Ibu Meiva. Ya. Halo. Ya. Wah, Terima saya kasih. jadi malu untuk bertanya, Bu. Tidak ada. Sama-sama kita sama-sama belajar, Ibu. Saya lihat di sini ilmu para dewa tentang sastra Ibrani. Tidak, hanya wawasannya saja. Ya. Ternyata saya harus ikutin dulu angelologi pertama sehingga saya paham ini. Nanti saya back lagi di YouTube Ibu. Baik, nanti saya kasih linknya ke Ibu ya. Ya. Tapi sekarang ini masa after Christ, sesudah Yesus naik ke sorga. Tadi Ibu sebutkan tentang Kristofani dan sebagainya. Apakah sesudah kenaikan Kristus ke surga, ada pembuktian tentang kerja malaikat itu ada saat ini? Seperti yang dalam perjanjian lama dan sebagainya. Makasih. Baik. Kerja malaikat yang terbukti setelah Yesus naik ke surga, tentu saja Ibu bisa membacanya pada kitab Wahyu. Yang dimana di situ ada malaikat yang menemui Rasul Yohanes. Yang dimana malaikat ini karena saking mulianya, kemudian Yohanes itu ingin menyembah malaikat itu, tetapi malaikat itu menolaknya, ya. Dan karena dia bukan Tuhan yang harusnya disembah. Jadi kemudian Yohanes melihat tahta Allah yang dimana dikelilingi tua-tua, 24 tua-tua. Nah itu juga merupakan Council of the Lord, yang dimana semuanya itu adalah para anggota sidang ilahi yang adalah para malaikat. Ya, jadi ada kerja malaikat yang ditampakkan setelah Yesus naik ke surga, terutama pada kitab Wahyu yang sangat jelas sekali dituliskan oleh Rasul Yohanes. Ibu Meiva. Ya. Oke, kalau Tentu zaman juga sekarang, sudah ini, misalnya ketika Paulus dan Silas bernyanyi dan penjara itu bergetar, nah itu kan juga kerja malaikat, Ibu Meiva. Oke. Ya, terima kasih. Ya, baik. Nanti saya ikuti yang sebelumnya. Kalau saya masih 30 tahun, saya ingin belajar seperti Ibu Rita khusus di Israel. Terima kasih. Nah, ini juga saya akan senang sekali kalau banyak anak muda di bawah umur 30 tahun itu sudah mulai belajar. Wah, itu nanti ya ketika umur 40, 50 akan menjadi luar biasa sekali. Ya. Begitu ya Ibu Meiva ya. Terima kasih Ibu. Penanya selanjutnya saya serahkan ke Pak Wilson pribadi. Ya, baik. Pak Wilson, terima silakan. kasih Pak Sanggam. Bu Rita, malam. Bertemu lagi terima Pak Wilson, terima kasih. Pak, bertemu lagi, panjang lebar, luar biasa pemahaman-pemahamannya Bu. Ya. Nggak jadi salah paham ya Pak ya? Karena saya bicaranya ekstra biblikal semua ini. Oh iya, justru inilah seperti Ibu katakan, tambah wawasan supaya kita cerna, renungkan bagaimana. Very good, very good Bu. Saya ingin tanya begini Bu, jadi sosok dari Tuhan Yesus, ya kan? Di satu pihak malaikat mengatakan kepada Ibu Maria, engkau dikasih karuniakan oleh Tuhan karena engkau akan mengandung, yaitu benih dari Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, ya Bu ya.
Kemudian dikatakan banyak ayat mengatakan dialah mengambil rupa manusia, ya kan? Tadi Ibu katakan dibuatnya sedikit lebih rendah, terus kemudian di atas kayu salib tetelestai, sudah selesai semua dengan mati membayar lunas, tadi dikatakan itu. Nah, ini kan sekarang gini Bu, jadi kematiannya pun ditandai dengan, ya kalau kita mengambil sisi manusianya itu, loh, terus apanya yang mati, apanya yang bangkit, pertanyaannya kan gitu Bu. Jadi apakah ini mati dari sisi kedagingannya, terus di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan dia itu bangkit menurut roh, by the Spirit. Nah, ini antara apa daging yang mengambil rupa manusianya ini dengan rohnya inilah yang menjadi kebangkitannya. Bahkan banyak ayat yang dikatakan dia dibangkitkan oleh Allah bahkan, ya Bu ya. Nah, pemahaman yang benarnya ini jadi gimana Bu? Jadi diartikan kebangkitan dari mati ini ke satu matinya nih dari sudut apa, kemudian dibangkitkannya itu terus dari sudut apa juga untuk menggenapi semuanya ini yang sampai terakhir dikatakan tetelestai itu gitu Bu. Nah, mohon pencerahan Ibu dalam hal ini supaya kita memahaminya lebih lengkap gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dosa itu berawal dari Adam, yang dimana dari Adam ini kemudian menurunkan tabiat dosa. Jadi dosa waris itu adalah yang diturunkan itu tabiatnya dosa. Kenapa kok tabiatnya dosa? Ini seperti kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Seorang anak kecil itu tidak pernah diajari oleh orang tuanya berbohong, tetapi dia punya nature untuk berbohong. Berarti dia memiliki tabiat dari dosa. Nah, bayi itu dia belum berdosa, tetapi dia sudah memiliki tabiat dari dosa. Nah, hal yang paling mudah untuk mengapa harus Yesus? Kenapa kematian satu orang ini cukup untuk membayar seluruhnya? Karena dosa yang awal dilakukan oleh Adam yang pertama yang menurunkan tabiat dosa itu. Nah, dosa awal ini dibereskan oleh Adam yang akhir. Ya, Roma 5 ayat 8, 10 sampai 9, atau 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, siapa yang bikin mati orang seluruh dunia yang pernah hidup di dunia ini? Mati secara roh, ya, karena dosanya Adam dibereskan oleh satu Adam yang terakhir dalam kemanusiaannya. Kenapa Adam satu kali berdosa saja dia langsung diusir dari Taman Eden? Kenapa begitu krusialnya dia harus diusir? Kalau kita salah sekali sama anak kita, kalau salah sekali ya diampuni toh. Nggak langsung diusir kan, nggak langsung diusir dari rumah kan. Tetapi kenapa khusus Adam ini salah sekali makan buah pengetahuan baik dan jahat itu langsung diusir dari Taman Eden itu? Karena ada bahaya yang kedua. Dalam keadaan keberdosaan Adam ini, apabila dia juga makan buah dari pohon kehidupan, maka dosanya itu akan menjadi immortal. Seperti malaikat. Malaikat adalah makhluk immortal. Apabila dia berdosa, dosanya tidak dapat diampuni. Maka tidak ada pengampunan dosa bagi malaikat. Nah, pengusiran
Adam dari Taman Eden, itu adalah perbuatan kasih dari Tuhan, justru. Kenapa? Karena supaya Adam itu tetap menjadi makhluk yang mortal. Nah, upah dosa adalah mati. Nanti matinya ini dibayar oleh kematian Kristus. Adam, kalau tidak berdosa, dia tidak akan mati. Dia bisa hidup selamanya. Ya. Dan apakah dengan demikian Tuhan itu nggak pengen manusia itu tahu dengan baik yang jahat? Mungkin ada satu masa yang dimana Tuhan, oke Adam, kamu boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mungkin. Tapi ada satu masa Tuhan ingin melihat jangan manusia ini hanya seperti robot saja yang diprogram untuk setia dan kemudian dia setia. Dia diberi free will. Nah, free will. Ada free will dari malaikat itu juga punya free will. Free will untuk apa? Untuk mau setia kepada Tuhan dengan melayaninya atau memberontak. Ternyata ada sebagian malaikat yang memberontak dan mereka adalah golongan syaitan itu tadi. Nah, manusia juga begitu, ya. Diberi pilihan. Setia atau tidak? Patuh atau tidak patuh? Manusia memilih tidak patuh karena apa? Karena ada godaan. Nanti kamu seperti Tuhan. Nanti kamu seperti Allah. Bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, itu menjadi godaan bagi manusia untuk ingin seperti Allah. Jadi bukan cuman persoalan ingin makan, tetapi ingin seperti Allah. Nah, inilah hal yang membuat manusia itu memberontak kepada Tuhan karena keinginannya itu. Nah, makanya kalau Anda membaca pada 10 firman, firman terakhir itu apa? Jangan mengingini. Karena ingin ini bahaya. Manusia ingin jadi Tuhan, ingin seperti Tuhan, jatuh dalam dosa. Jangan ingin kambingnya orang, jangan ingin lembunya orang, jangan ingin budaknya orang, jangan ingin istri orang. Apa yang kata ingin ini adalah sumber dari dosanya manusia. Dan itu dilanggar oleh Adam yang pertama. Maka dibereskan oleh Adam yang kedua. Kenapa harus Adam? Ya, upah dosa adalah mati. Ya, lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nyawa itu dirupakan oleh datangnya Kristus, ya, Tuhan yang menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, maka ada darah yang tanpa berdosa yang dapat membayar dosa sejak mulai itu. Kenapa harus Yesus sendiri? Ya memang itu harga yang diberikan. Dan yang sudah didemonstrasikan Tuhan itu sejak di Taman Eden. Dengan matinya binatang yang tidak berdosa menjadi pakaian bagi Adam. Nah itu menjadi satu tipologi yang antitype-nya dipenuhi oleh kematian Kristus di kayu salib. Nah, memang Tuhan harus menjadi manusia karena darah itu yang disediakan oleh Tuhan. Nah, ini juga termaktub dalam peristiwa-peristiwa di sepanjang Perjanjian Lama termasuk akedat Itsak. Nah, akedat Itsak, kenapa disebut pengikatan Ishak? Kenapa bukan korban Ishak? Karena Ishak nggak dikorbankan. Ishak cuma diikat. Yang dikorbankan siapa? Domba yang dari kiriman dari Tuhan. Bukan Ishak. Nah, itu adalah tipologi dari nanti Tuhan sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 yang dimana Yohanes Pembaptis menunjuk langsung pada hidungnya Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pak Wilson. Baik, sedikit Bu. Ya, baik Bu, jadi kematian Tuhan Yesus itu dari segi apa? Dia juga at the same time sebagai kemanusiaannya itu, dagingnya ya. Itu Bu ya? Ya, dagingnya itu. Padahal dia dilahirkan oleh roh,
benih roh, Ya, ya kan? tapi kan menjadi manusia. Jadi Ada di ini, ada di rahimnya Maria. Kenapa harus begitu? Karena demikianlah masa inkarnasi, ensarki, menjadi daging. Dan ketika dia menjadi daging, konsekuensinya apa? Dia tumbuh sebagai bayi. Terus kemudian dia bertumbuh sebagai seorang laki-laki yang harus, anak laki-laki yang harus menjalani bar mitzvah sebagai orang Yahudi. Ya. Bahkan ketika melayani, Tuhan Yesus harus menunggu umur 30 tahun. Kenapa harus tunggu umur 30 tahun? Ya karena kalau dia nggak mengajar pada umur 30 tahun, dia bukan rabi yang legitimate. Berarti Tuhan Yesus itu harus sekolah. Lah Tuhan kok sekolah, emangnya dia bodoh? Bukan soal bodoh atau bukan. Karena itu konsekuensi ketika dia memilih dirinya untuk lahir sebagai daging itu tadi. Tumbuh menjadi bayi. Lah Tuhan kok jadi bayi? Jadi nggak berdaya, harus disusui, harus digendong. Inilah cara Tuhan untuk sebagai kematian tukar giling. Mati ganti mati, nyawa ganti nyawa. Darah dengan darah, hutang darah dibayar dengan darah. Demikian Pak Wilson. Jadi sejak setelah bangkitnya itulah sudah kembali ke dalam alam rohnya gitu Bu ya? Ya, itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, Yesus Kristus disebut dengan gelarnya yang sempurna yaitu Adonai Sefaot. Ya, Kurios Pantrokator. Itu tulisannya Rasul Yohanes. Nah, itu Kurios Pantrokator itu dalam Septuaginta itu ditujukan kepada Adonai Sefaot. Tuhan Panglima semesta. Gelarnya yang sesungguhnya. Baik. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum penanya berikutnya Pak Mission Metal, kalau boleh ada yang namanya masih menggunakan nama samaran, mungkin bisa diganti ke rename ke nama aslinya ya. Silakan Pak Mission Metal. Pak Mission, di-on-kan mic-nya. Ya, silakan Pak. Halo. Halo Pak Mission, silakan Pak. Pertanyaan singkat padat. Enggak punya apa-apa persoalan. Saya hanya mendengar sebab saya harus memerhati dulu dan memahami apa yang diperkatakan sebab saya ini adalah first time untuk ikut dan saya sangat senang hati dapat mengikuti dengan pelajaran yang ini sebab terlalu sangat ilmiah dan tinggi bagi saya. So tiada apa-apa persoalan, saya mengikutinya dengan baik. Itu saja Pak. Oke, Pak Mission. Next we invite you to have a joint meeting again, okay? Terima kasih Pak Mission. Selamat datang di kelas. Oke, mungkin saya lanjutkan ke Pak Teddy Sunjaya. Silakan Pak Teddy. Iya. Pak, saya mau nanya Shalom Pak. Selamat malam. Silakan. Saya mau nanya sama Bu Rita, saya tertarik dengan malaikat yang terakhir apa namanya? Saya lupa itu namanya siapa itu, Bu. Cuma saya tertarik. Ya, kenapa? Lain-lain. Yang terakhir itu adalah Sandalphon. Nah, itu katanya itu yang nyanyian ya, Bu? Ya, Hazan, sebagai Hazan. Ya. Oke. Terus kalau di Kristen kita ada kenal juga kayak gitu malaikat itu, tapi dia jahat. Maksudnya dia berubah jadi jahat, yaitu Lucifer. Sama nggak Bu itu? Oke. Nah, silakan dijawab Bu. Itu aja Bu. Tadi saya mau nanya. Tentang Lucifer, ya. Lucifer itu bahasa apa kira-kira? Ada nggak di Alkitab Lucifer? Nama Lucifer itu tidak ada di Alkitab bahasa asli, baik itu bahasa asli Ibrani maupun bahasa asli Yunani. Ya, karena Lucifer itu adalah bahasa Latin, ya, yang diambil dari kitab Vulgata. Nah, kitab Vulgata itu diterjemahkan oleh Sin Hieronymus pada abad keempat. Nah, biasanya ya
Yesaya 14 ayat 12, Hillel ben Shachar, kata Hillel ini ya diterjemahkan oleh Sin Hieronymus pada abad keempat dengan Lucifer. Tetapi Anda harus mengingat bahwa kata Lucifer itu juga digunakan dalam Ayub 11 ayat 17. Nah, kalau Lucifer itu diartikan sebagai raja setan, rajanya setan, nah, secara kontekstual, Ayub 11 ayat 17 itu tidak merujuk bahwa Lucifer dalam kitab Vulgata itu merujuk kepada rajanya setan. Ya. Juga misalnya dalam 2 Petrus 1 ayat 19, itu kata Lucifer kembali digunakan oleh Sin Hieronymus, ya. Tetapi secara kontekstual kalau Anda baca 2 Petrus 1 ayat 19 itu tidak merujuk kepada rajanya setan. Ya. Kalaupun Yesaya 14 ayat 12 itu ditafsirkan sebagai iblis. Nah, misalnya kalau Hillel itu Lucifer, berarti nggak ada orang Yahudi yang namanya Hillel dong. Buktinya ada banyak orang Yahudi namanya Hillel. Emangnya itu ini syaiton semua itu kan dia nggak begitu Pak. Nah, oke. Tentang Lucifer ini kalau saya diundang lagi oleh Christ Center kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena ini juga panjang sekali seperti tadi Pak. Jadi, karena supaya kita jangan salah paham kepada Lucifer itu. Karena Lucifer dalam 2 Petrus 1 ayat 19 itu tidak merujuk kepada Raja Iblis, tapi Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah Lucifer yang sejati. Nah, nanti ini kalau saya diberi kesempatan lagi, kita bisa bicarakan tentang ini. Karena panjang, Pak. Ya. Bersambung supaya ini. Ya. Silakan ke penanya berikutnya, Yosua. Pak Yosua, silakan. Pak Yosua, silakan. Silakan di-unmute, Pak Yosua. Oke, terima kasih. Tadi saya persis mau nanya tentang Lucifer juga, tapi karena sudah ditanya, jadi saya ganti aja pertanyaan saya. Itu mengenai hukum Taurat tadi. Hukum Taurat dibatalkan. Apakah demikian kemudian Sabat itu menjadi tidak penting? Dan apa ya yang membuat orang Kristen sekarang kalau memuji Tuhan itu harus hari Minggu? Dasarnya apa ya? Ya, dasarnya apa? Oke, baik. Orang Kristen itu sering dikata-katain, ya, orang Kristen non-Advent sering dikata-katain mengubah Sabat menjadi hari Minggu, ya. Benar nggak sih orang Kristen itu nggak beribadah pada hari Sabat? Pak Yosua tinggal di mana? Saya di Serpong. Oke, di Serpong. Coba Anda kelilingin tuh Serpong. Semua gereja ya, hari Sabtu ada kebaktian nggak? Gereja Katolik ada misa nggak? Ada dong. Coba bilang orang Kristen nggak beribadah pada hari Sabtu. Ada. Tapi kenapa ibadah raya pada hari Minggu? Ya. Kita bisa beribadah setiap hari, termasuk hari Sabat. Tetapi kenapa orang Kristen menaruh hari Minggu sebagai ibadah raya? Nah, ini saya senang. Kalau gereja-gereja menyebut ibadah pada hari Minggu itu sebagai ibadah raya. Karena sesungguhnya kita tiap hari itu ada ibadah di gereja, Pak. Ya entah ibadah wanita, ibadah pemuda, ya, doa puasa, apalagi PA, tiap hari itu ada di gereja. Termasuk hari Sabat. Hari Sabat pun kita punya kegiatan-kegiatan rohaniah, bukan? Berarti kita beribadah juga dong pada hari Sabat. Tapi kenapa Minggu menjadi khusus? Karena hari Minggu ya sesuai namanya. Ya, Minggu itu adalah nama yang diserap dari bahasa Portugis Domingo. Domingo itu artinya Tuhan. Berarti hari Tuhan. Ya. Kuriake hemera.
Wahyu 1 ayat 10. Pada Kuriake Hemera, ya. Itu adalah hari yang dimana Rasul Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ya. Sebutan Kuriake Hemera itu sudah ada sejak abad pertama. Kenapa kok hari Minggu disebut Kuriake Hemera? Karena hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu setelah kematiannya. Sehingga pada hari Minggu adalah hari perayaan mingguan tentang Tuhan kita yang bangkit. Makanya namanya ibadah raya. Setiap hari kita ibadah, termasuk juga hari Sabat. Nah, maka kalau orang Advent ngata-ngatain kita, itu sesat. Pengikut antikris karena mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Emang siapa yang ganti Sabat jadi hari Minggu? Sabat ya Sabat, Sabtu ya Sabtu. Ya. Minggu adalah hari raya kemenangan kita karena kita memperingati Tuhan yang bangkit. Makanya saya senang sekali kalau gereja-gereja menyebut Minggu itu sebagai ibadah raya. Karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan kita sesuai nama harinya. Hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Kuriake Hemera, hari Tuhan. Itu Pak Yosua. Ya, jadi saya nggak senang kalau dibilang orang Kristen ganti hari Sabat. Siapa bilang? Ya, kita memperlakukan hari Sabtu. Kita kan sekarang Sabtu kebanyakan libur tuh. Nah, hari libur kita itu kita isi dengan apa? Kita isi dengan pemahaman Alkitab, ya. Kita isi dengan berkumpul dengan keluarga. Itu adalah hal-hal yang menyerap apa yang ada di Alkitab juga, yang dimana Sabtu itu memang disakralkan oleh kalangan Yahudi sampai sekarang. Tetapi kita bukan berarti hari Sabtu tidak ada ibadah, ada Pak ibadah. Ya. Terima kasih Pak Yosua. Baik, dengan berakhirnya penjelasan Ibu Rita atas pertanyaan Pak Yosua, kita mengakhiri sesi 1 ya. Dan kita lanjut ke sesi 2, pertanyaannya sifatnya bebas. Tapi sekalipun masih ingin bertanya berkait dengan tema, silakan. Saya serahkan penanya berikutnya Ibu Imelda. Silakan Bu Imelda. Ibu Imelda, mungkin? Ibu Imelda, silakan diaktifkan atau... Oke. Ibu Imelda. Oke, Ibu Imelda. Oke, next. Oke, next. Silakan Pak Yuri Sagala ya. Baik, selamat malam ya. Mau menanyakan ini tentang apa namanya penjelasan Maaf, tentang... tadi nggak bisa di-unmute, sorry. Boleh, Bu Imelda nanti setelah Pak Yuri, boleh ya? Oh ya, baik ya. Pak Yuri Sagala, silakan. Pak Yuri, silakan. Baik, saya langsung. Gini Bu, tadi saya mendengar penjelasan tentang apa itu yang malaikat Metatron. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa Metatron ini bisa dikatakan Elohim Hakaton, Allah yang lebih rendah. Jadi kalau saya ingat itu penjelasan bahwa tentang Trinitas, bahwa tiga hipostas yang setara. Dan juga syahadat yang kita ketahui kan, yang dari Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Kalau ada dikatakan Elohim Hakaton, berarti ada lain lebih rendah. Sebenarnya kita seperti menyalakan, seperti kita menyangkal itu, saya rasa. Jadi apakah tafsir itu memang tafsir yang sahih? Yang mengatakan bahwa Metatron itu adalah Elohim Hakaton. Baik, apa yang saya sampaikan tadi, ya tentu saja masih dalam wawasan saja, bukan kebenaran, Bapak ya. Kalau ada Metatron disebut sebagai Adonai Hakaton, ya, berarti ada yang Hagadol, berarti ada two power in heaven. Nah, dalam Yahudi Rabbinik sendiri, ya seperti yang saya kutip dari sebuah buku tadi, itu pada abad kedua, ya two power in heaven ini sudah dianggap sebagai heretik. Ya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Metatron itu adalah Adonai itu sendiri.
Nah, sehingga kepercayaan terhadap adanya greater God dan lesser God ini sebenarnya tidak cocok, bahkan menjadi anomali dalam Yudaisme rabbinik. Tetapi kenapa tadi saya sampaikan? Nah, ini semua sebagai wawasan saja bahwa ada pandangan semacam itu. Yang dimana pandangan semacam itu juga dianut oleh sebagian orang Mesianik, ya, dari jemaatnya Rabbi Moshe Yosef tadi, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu Metatron sebagai lesser God, ya, dan yang mengimplementasikan pada penafsiran Daniel pasal 7, yang dimana yang lanjut usianya itu memberikan kuasa kepada anak manusia. Ya, oke, ini semua adalah penafsiran yang tidak harus kita terima, tetapi perlu kita pahami sebagai sebatas wawasan saja. Itu Pak Yuri. Gimana Pak Yuri? Cukup ya? Oke. Ya. Penanya berikutnya Ibu Imelda ya. Ibu Imelda silakan. Iya, malam Bu Rita. Malam Bu Imelda. Ya, terima kasih. Tadi banyak sekali memuji Katolik. Kebetulan saya dari Katolik. Ini ada selain belum bertanya, memang sebetulnya Katolik juga ada masa pertobatan. Yang tadi kan Ibu tanya ya, apa ada yang tahu? Ada sebetulnya dalam masa Prapaskah kita mulai dari Rabu Abu. Jadi hampir mirip sama Muslim, kita ada puasa, ada pantang. Jadi seperti Elulnya Yahudi ya? Iya, betul. Okay. Dan anak Katolik itu benar-benar memang mengikuti banyak tradisi dari Yahudi. Kebetulan suami saya lulusan dari KPKS, jadi benar-benar memahami kitab suci ya, dari Romo-Romo, dari Yesus segala macam. Lalu saya tuh sering bingung kan, pertanyaannya tuh orang-orang itu sering menggambarkan malaikat. Waktu itu saya ikut seminar, kata Romo yang mengasih tahu bahwa malaikat itu adalah roh. Benar kan? Dia roh. Jadi dia tuh roh ada seperti asap. Jadi dia tuh tidak berbentuk, tidak mempunyai wujud katanya. Tetapi seringkali entah ya kita lihat di website, YouTube, mereka mempunyai gambaran. Dan bahkan tadi ada yang saya kaget juga, sebetulnya Gabriel, kata Ibu kan Gabriel itu adalah dari kata pria ya, istilah gagah ya. Gever, pria perkasa. Nah, gever, betul. Sedangkan gambaran Gabriel seringkali dikaitkan dengan wanita. Jadi sebenarnya saya itu... Ya nggak apa-apa jadi geveret, Bu. Madam. Nah, itu apakah itu semacam kayak Ibu bilang tradisi ya? Maksudnya atribut itu kan saya nggak ikut dari yang evangelis pertama. Saya itu pertanyaan saya, apa mereka tuh dapat dari mana gitu loh atribut ini, seperti Uria memegang tongkat. Dan memang saya punya tim, kebetulan saya juga punya karunia yang saya ketawa. Ibu sangat mengenal mereka malaikat, dan kebetulan saya mempunyai kemampuan untuk berhubung dengan mereka dari kecil. Dan betul saya juga mengakui memang mereka mempunyai satu, saya pernah dimimpikan mereka menunjukkan sebuah tulisan yang benar saya tidak mengerti itu tulisan apa. Jadi itu saya mereka punya bahasa sendiri. Betul. Okay. Gitu. Terima jadi kasih, betul. Mereka punya bahasa sendiri dan gitu. Ya, lalu juga tadi ada Ibu yang nanya kan apakah mereka masih bekerja saat ini? Saya bilang iya. Jadi setiap orang itu punya malaikat pelindung. Betul, arti nama EL itu biasa from God. Dan malaikat saya kebetulan yang namanya nggak tahu, saya nggak tahu namanya benar atau enggak, tapi saya tahu nama dia Azrael. Dan dia adalah salah satu malaikat kematian. Jadi lucunya setiap kali ada orang mau transformasi, entah nggak hanya mati dalam arti benar mati, tetapi dia mau transformasi hidupnya menjadi lebih baik, itu saya selalu dipertemukan. Atau benar mati. Jadi kadang-kadang sehari sebelum mati itu ketemu saya juga awal ini kenapa gitu. Sampai akhirnya malaikat saya itu mengenalkan diri, oh jadi saya tahu gitu bahwa, dan kemarin papa saya mau meninggal pun napas terakhirnya tuh saya tahu, langsung saya panggil mama saya itu soal malaikat. Terima kasih Bu, itu saya akuin yes itu benar. Itu hanya pertanyaan saya kenapa mereka selalu di anukan dengan atribut itu gitu loh di dalam
apa ya lingkup itu. Silakan Ibu. Baik, atribut ya, Mikael, siapa seperti Tuhan? Gabriel, ya, yang perkasa dari Tuhan. Terus Uriel, cahaya dari Tuhan. Rafael, kesembuhan dari Tuhan atau Allah sang penyembuh. Ya, semuanya itu adalah atribut-atribut yang sesuai di mana malaikat itu diberikan tugasnya. Ya, maka tadi penggambaran seperti orang seperti teknisi sedang memakai pakaian tugasnya itu, demikianlah malaikat. Tidak apa-apa Ibu Imelda, ya, Ibu sharing tentang karunia Anda, ya, dan saya menghormati saudara-saudara kita Katolik sebagai saudara tua dari kalangan Kristen Protestan, dan kita seharusnya ya menghormati juga warisan-warisan yang diwariskan dari Katolik. Kalau Anda melihat doktrin Trinitas, pakai bahasa apa sih Trinitas itu? Apakah dia bahasa Arab atau bahasa Yunani atau bahasa Latin? Kan bahasa Latin. Kalau bahasa Latin yang dari ritus Latin dong. Gereja yang ritus Latin itu gereja apa sih? Nah, hal yang baik bisa kita serap. Misalnya kanonisasi, kita juga nggak bisa sangkal itu. Itu adalah karya dari bapak-bapak gereja. Ya. Ortodok, Katolik, itu adalah saudara tua bagi kita, dan Yudaisme adalah ibu bagi kita. Nah, ini bahasan saya yang angelologi yang kedua yang lalu, itu bicara mengenai orang Kristen yang menjadi maling kundang bagi ibunya. Ya. Karena dia durhaka pada ibunya. Karena banyak sekali memusuhi Yahudi. Orang Kristen memusuhi saudara tuanya, orang Katolik. Ya. Sebaiknya kita bisa mendapatkan hal yang baik dari Katolik. Kita mendapatkan hal yang baik dari Yudaisme. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu root kita dari mana. Ya, itu Ibu Imelda. Terima kasih masukannya. Terima kasih Ibu. Ya, penanya berikutnya Ibu Kristina ya. Silakan Bu Kristina. Langsung Bu. Ya, salam Ibu Rita. Kristina. Ya, aku Ibu Kristiana. Kristiana. Iya. Sorry, maaf Ibu. Tadi sih pertanyaan aku udah dijawab tadi. Udah ditanya tadi sama Ibu, siapa lupa ya, tentang eksistensi malaikat saat ini gitu. Dan Ibu tadi udah jawab bahwa masih ada ya. Terus mungkin saya mau bertanya yang lain, adakah di dalam firman Tuhan ya, di mana kita itu bisa bekerja sama gitu loh, maksudnya melakukan pekerjaan Tuhan itu kan itu alatnya Tuhan gitu ya. Kita bersama malaikat gitu loh. Apakah ada doa atau apa gitu dalam Alkitab? Nah, kalau saya pernah baca Bu ya, bukunya siapa saya lupa, udah lama banget. Itu ada kunjungan utusan surgawi. Itu si hamba Tuhannya itu dia bilang anak Tuhan itu bisa memakai pekerjaan itu malaikat gitu ya. Tapi malaikat itu adalah pelayannya Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu hanya memakai, istilahnya bahasanya doanya mungkin memakai Tuhan perintahkan malaikatmu untuk melakukan ini gitu. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Nah, saya pribadi sih berapa kali dalam hidup saya pernah punya pengalaman dengan malaikat walaupun tidak melihat. Dan saya pernah berdoa satu saat itu melalui buku itu saya jadi tergerak ya. Ada satu tempat di mana sering sekali kecelakaan, dan ini bukan satu tempat, ada dua tempat. Itu kecelakaannya itu kecelakaan kereta. Dan kebetulan saya suka ngantar anak saya, jadi saya sampai sedih gitu yang lihat ini tempat sering kecelakaan. Dan tiba-tiba tuh hati saya seperti digerakkan untuk doa itu. Saya bilang, Tuhan perintahkan malaikatmu menjaga tempat ini supaya tidak terjadi lagi
terjadi lagi kecelakaan supaya tidak ada orang yang dicuri nyawanya dan mereka tidak sempat bertobat mengenal Engkau. Dan puji Tuhan ya, setelah itu saya tidak pernah melihat lagi kecelakaan di 2 tempat itu sampai sekarang. Dan ya seperti itu. Mungkin menurut Ibu gimana sesuai firman Tuhan? Ya. Malaikat yang menyertai manusia. Anda tentu ingat yang ditulis di Alkitab ketika Tuhan Yesus memasuki Taman Getsemani. Di situ dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus itu stres sampai berkeringat darah. Kemudian datanglah malaikat. Ya, itulah sebabnya disebut bahwa ketika Tuhan Yesus itu inkarnasi menjadi manusia, dia menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Karena apa? Yesus Allah sejati ketika jadi manusia, dia bisa stres. Dan harus diberi kekuatan dengan hadirnya malaikat di situ. Itu adalah gambaran yang dimana malaikat itu bisa dikirim oleh Bapa di surga untuk memberikan atau membantu, memberikan kekuatan kepada manusia. Jadi pengalaman-pengalaman Ibu itu di mana ada malaikat turut membantu manusia, tentu saja saya aminkan dengan perkenanan dari Bapa kita di surga. Demikian Bu Kristiana. Ya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, kita masih ada 18 penanya lagi ya. Tentu nanti tidak semua bisa disampaikan penanyanya. Jadi yang nanti seandainya belum bisa tersampaikan, silakan mengetik pertanyaannya di chat atau nanti bisa menyampaikan ke link Ibu Rita ya. Ya, email saya boleh ya. Siapa ini? Carolus Kristen. Shalom Bu Rita. Shalom. Carolus, ketemu lagi. Ya Bu, ketemu lagi Bu Rita. Jadi begini Bu, memang nggak dengar saya, maaf. Memang tadi itu baiknya. Oke. Malaikat Asrael. Apakah itu di dalam agama Islam? Saya nggak dengar. Ada gangguan suaranya, Pak. Mungkin malaikat Israel. Pakai earphone. Earphone-nya itu masalah kelihatannya. Ya, oke, saya lepas. Oke. Sudah jelas, Pak. Silakan Pak Carolus. Malaikat Israel itu apakah malaikat Asrael? Karena di dalam bahasa Arab yang pernah saya kenal itu ada namanya malaikat Israel. Nah, apakah itu sama dengan paralel dengan malaikat yang dalam agama Islam seberang? Soalnya saya pernah dengar ada malaikat Israel, terus kemudian Jibril. Nah, itu kan kok ada bahasa Gabriel terus kemudian jadi Jibril, itu bagaimana Bu? Kok bisa terjadi proses pergantian bahasa itu loh. Itu. Atau pergantian istilah. Mohon penjelasannya, Bu. Silakan, Bu Rita. Ada arabisasi, ya. Misalnya gini, kata evangelion. Nah, evangelion itu diarabisasi menjadi apa? Injil. Ya. Gabriel menjadi Jibril. Ya. Israel menjadi Israel. Ya kan itu sebenarnya bahasa-bahasa yang mirip, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah sister language dalam rumpun Semitik. Jadi Jibrilnya dalam bahasa Arab yang digunakan oleh teman Muslim dan orang Kristen Arab. Ya, jangan lupa orang Kristen Arab. Jibril, ya, Gabriel sama Bapak. Mikael, ya. Bahkan ada apa lagi yang mirip-mirip? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Misalnya hari Ahad. Hari Ahad. Hari Minggu, Yom Ehad. Banyak kesamaan antara Arab dengan Ibrani karena memang satu rumpun, sama-sama Semitik. Ilah Elohim ya. Ya. Allah Eloah. Ya. Ilah ya. Ya, sama, banyak sekali. Oh ya, malaikat juga bahasa Arab ya, Bu ya?
Malaikat, ya, mal'ah. Jadi malaikat, ya. Mal'ah bahasa Ibrani. Melek itu Malik ya Bu ya. Malik, ya. Melek jadi Malik, ya. Raja, ya. Banyak sekali Pak Karolus. Baik. Masih Bu. Terima kasih sama-sama. Iya. Pak Arif, selamat malam. Ya. Selamat malam Bu Rita. Ya. Salam. Salam. Shalom, Pak Arif, silakan pertanyaannya sih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya dari semua pembahasan yang malam hari ini saya ada menangkap beberapa hal juga yang sebenarnya saya mau tanyakan tentang masa sekarang banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan institusi-institusi gereja juga dengan mudahnya membidatkan orang lain, kemudian seolah-olah orang lain melenceng. Contoh seperti ini yang kita belak-belakan saja. Yod-He-Vav-He itu kan tidak boleh diucapkan sebenarnya. Ada gereja yang kemudian ya yang sah yang adalah seperti ini, Yod-He-Vav-He. Tapi mereka ngomongnya dengan menyebutkan nama itu padahal nama itu sakral dan tidak boleh disebutkan. Ada kemudian yang karena melihat terjemahan LAI dan menggunakan secara saklek, ya tetap Allah yang dipakai, yang pakai Yud-He-Vav-He dan menyebutkan dengan belak-belakan sebagai Yahweh, itu yang sesat. Jadi kalau buat saya sebenarnya wong Yud-He-Vav-He itu memang di Alkitab ada, sesatnya dari mana? Kita menyebutkan kata Allah pun Allah secara plural, multilinguistik, mengenal semua bahasa, kita menyebut dia sebagai apa? Tete manis, kah? Gusti Allah. Semuanya adalah benar dan indah gitu kan. Karena kalau kita membatasinya, di mana keadikuasaannya Tuhan itu? Nah, di sini yang saya mau dapatkan penjelasan dari Bu Rita adalah pandangan Bu Rita secara pribadi tentang hal-hal ini yang akhir-akhir ini menjadi runcing. Bahkan tentang ajaran Trinitas pun ada beberapa institusi yang kemudian saling berbenturan juga, walaupun mereka sebenarnya searah. Nah, itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima itulah kasih, Bu. Ya. Kalau kita belajar, ya, harapan saya setiap orang belajar itu wawasannya jadi makin luas, bukan makin sempit, gitu kan? Betul. Nah, sama juga ketika kita belajar bahasa Ibrani. Nah, kalau memang dia betul belajar bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani yang benar loh ya. Nah, dia harus juga mempelajari bukti-bukti sejarah. Emangnya ada bukti-bukti sejarah yang bisa dibaca Yahweh misalnya. Terus mereka bilang, oh itu sudah diganti sama para ahli Masorah. Lah gimana? Sekarang ahli Masorahnya dituduh menghapus nama Yahweh. Nah gimana? Nah, bagaimana dia bisa membaca Alkitab dengan benar kalau bukan membaca naskah Masorah? Ya, apakah Bereshit dibaca Bereshit? Kok tahu dibaca Bereshit? Kok nggak dibaca Burushut atau Barashat? Kenapa dibaca Bereshit? Berarti kan dia membaca naskah Masorah yang pakai nikut itu supaya bacanya nggak salah. Tetapi kenapa ketika menemukan Yud-He-Vav-He dengan nikut yang dibubuhkan oleh para ahli Masorah, lantas mereka bilang, ini orang Masorah ganti nih. Nah ini kan jadi apa ya, kayak kurang ajar banget. Ini aliran baru bikin menuduh orang menghapus atau menuliskan sesuatu yang salah. Padahal ya ketika kita belajar ya, kita itu belajar yakin ya, bukan hanya yakin secara teologis, tetapi juga yakin secara historis. Keyakinan kita secara teologis harus dibuktikan dengan keyakinan secara historis. Kenapa kita ya percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu bisa dibuktikan secara teologis, juga bisa dibuktikan secara historis. Demikian juga naskah-naskah Alkitab. Kalau naskah Alkitab ya ditulis Yud-He-Vav-He dengan
Seva yang di bawah Yud aksara pertama itu, ya jelas nggak bisa dibaca Yahweh. Tetapi bukan saya melarang orang membaca ini jadi Yahweh. Bukan melarang. Anda mau baca ini jadi Yahweh silakan. Tapi asal jangan nyala-nyalain. Kalau Anda nyala-nyalain yang nggak baca ini jadi Yahweh, sebenarnya kamu yang salah gitu. Maksud saya begitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Arief, apabila kita belajar, tentunya harus menambah wawasan itu jadi luas. Dan jangan biarkan kita itu menjadi orang yang skeptis. Ya. Pokoknya gini, pokoknya gini, nggak ada pokoknya. Nah, ini ada satu pepatah yang baik, ya. The tyranny of or. Ini atau ini? Nah, itu tirani. Tetapi the genuine of and, ya, and dan, ya. Ya. Kita belajar ini dan ini dan ini, memahami ini dan ini, bukan ini atau ini. Kalau Anda memilih ini atau ini, Anda sempit, cuma satu aja nanti yang dipilih. Tetapi kalau Anda belajar ini dan ini, setelah Anda belajar ini dan ini dan ini dan ini, ya, wawasan Anda jadi luas, semakin kita menjadi dewasa, semakin menjadi berhikmat, dan bisa menerima masukan, itu penting, ya. Jangan makin belajar tambah nggak menerima masukan, ya. Saya sering memberikan tawaran kepada para peserta kelas saya, Anda boleh loh nggak setuju dengan saya, Anda boleh loh punya argumentasi sendiri, kenapa enggak? Ya. Kalau nggak setuju dengan saya dan Anda punya argumentasi yang baik, kenapa enggak? Ya, seperti di kelas ini juga. Anda tidak harus setuju dengan apa yang saya sampaikan, termasuk sumber-sumber non-biblikal yang tadi saya berikan. Anda tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya minta Anda jadikan ini sebagai tambahan wawasan. Terima kasih, Pak Arief. Ya, baik Bu. Sedikit lagi boleh Bu? Silakan. Ada satu hal lagi. Begini, saya X dari seberang. Dari nama sudah jelas saya dari mana. Ya, ya, makanya welcome to kami the family. Rumah saya sekarang berhadap. Iya, terima kasih Bu. Dan saya semenjak dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, kemudian menyerahkan hidup sepenuhnya, Tuhan banyak memakai saya untuk hal-hal yang sebenarnya yang tidak saya duga. Seperti istilahnya dulu saya menjalani black magic, saya menjalani okultisme, kemudian sekarang berbalik arah, saya yang dipakai Tuhan untuk melepaskan mereka yang terikat dengan okultisme dan segala macam. Rumah saya berseberangan dengan rumah Ustadz yang setiap hari juga datang pasien ke sana, ke rumah saya juga sering datang orang juga untuk didoakan. Nah, maksud saya begini, apakah ada di dalam firman Tuhan yang punya satu tuntunan yang pas, yang saklek, yang juga mungkin dipakai orang sebelah, mereka sepertinya dengan gampang juga dalam hal dipakai untuk penyembuhan, mungkin ada keterikatan yang sepertinya, karena kalau kita tidak menjalaninya, kita hanya berangan-angan saja bagaimana mereka melakukannya. Sedangkan kalau saya sudah melakukannya, telak, karena dari keturunan pun, dari kakek, bapak, dan saya pun kalah telak juga dengan nama Yesus. Itu yang saya buktikan. Dan ketika saya memakai itu dengan orang luar pun, itu telak juga. Saya membuktikan nama Yesus dahsyat. Tapi terbukti di depan rumah saya juga berbondong-bondong orang seperti itu. Saya pengen tahu sebenarnya kalau Ibu ada pengetahuan bagaimana mereka melakukannya juga seperti yang kita percaya, kita mengalahkan kuasa di dunia ini dalam nama Yesus. Apa yang mereka pakai? Sepertinya mereka juga dalam tanda kutip, dalam yang kita lihat luar biasa juga. Nah, begitu Bu. Mengusir eksorsisme, saya bukan expert di urusan eksorsisme, ya. Tetapi apabila seorang Kristen itu mengusir setan demi nama Yesus, ya,
setannya ngacir kan. Nah, tetapi orang agama lain juga bisa ngusir setan loh. Ini kan juga dibahas dalam Matius pasal 12 ya, ayat 23 sampai 37 ya. Yesus dan Belzebul. Ya. Yesus ketika mengusir setan terus dibilang, oh itu pasti itu kekuatan dari Belzebul. Terus kemudian Yesus mengatakan, dapatkah setan mengusir setan? Nah, mungkin mereka bisa eksorsisme ya dengan kesepakatan tertentu, ya, yang dimana mungkin ini tafsiran saya, Anda boleh nggak setuju, dengan kesepakatan tertentu, yang dimana nggak ada itu barang gratis bagi setan, tetapi di dalam kekristenan, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, setan itu benar-benar terusir karena Yesus memang sang pemilik kekuasaan itu. Maka setan itu tidak akan kembali di dalam nama Yesus. Nah, di dalam agama lain, kekuatan lain yang ada eksorsisme, nah barangkali keluarnya itu dengan kesepakatan yang dimana nanti si iblis itu minta kompensasi yang lain yang kita nggak tahu, yang mungkin saat itu belum tertampak imbal baliknya itu, ya. Dan saya tidak mengimani pengusiran setan oleh agama lain dengan jambi-jambi tertentu, ya. Saya rasa itu rapat aja. Lu keluar dulu deh sekarang. Nanti begini. Who knows, ya. Seperti itu Pak Arief kalau saya. Iya. Tapi mungkin Anda punya pandangan yang berbeda. Saya memang bukan ahli di eksorsisme. Ya, dengan ini juga saya pamit mau live dari forum karena ada yang harus saya kerjakan. Terima kasih. Baik, sudah malam memang ini. Overtime ya. Terima kasih Pak Sanggam. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara saya yang sudah bergabung di kelas ini. Saya mengharapkan ini bukan kelas pengajaran, tetapi saya senang berdiskusi, ya. Saya membagikan apa yang saya pelajari dan Anda tidak selalu harus setuju dengan saya sampaikan, apalagi yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang banyak sekali mengambil bahan-bahan dari atau referensi-referensi ekstra biblical. Nah, kenapa ini harus kita pelajarin juga supaya kita punya wawasan luas, dan dengan wawasan yang luas itu kita tidak gampang juga menyalah-nyalahkan orang tentang sesuatu. Ya, dengan belajar saya harapkan kita semua menjadi orang-orang yang bisa menerima informasi dan bisa juga memilah-milah informasi yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik untuk kita. Nah, saya harapkan untuk yang ke depan saya bisa meneruskan untuk sesi yang terakhir, yaitu membahas tentang kejatuhan malaikat yang juga membawa kejatuhan manusia, dan termasuk siapa itu Lucifer, Hillel ben Shachar, ya, yang diartikan sebagai raja dari syaiton. Nah, itu. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia dari Christ Center, ya. Dan kesempatannya untuk saya menjadi pembicara di tempat ini, Pak Samgan. Terima kasih Bu Rita, Sama-sama. sangat menguatkan, sangat meneguhkan. Tuhan terus memberi hikmat kepada Ibu, menyertai dalam seluruh pelayanan Bu ya. Amin. Saya kembalikan kepada MC Pak Frans. Pak Frans. Baik. Terima kasih Pak Sanggam yang sudah memandu jalannya diskusi malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Rita. Terima kasih. Ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus yang memberi hikmat kepada setiap kita. Amin. Mungkin masih ada kesempatan ini, Pak Wilson mungkin bisa memberi summary-nya ini. Pak Wilson, monggo. Silakan Pak Wilson. Pak Wilson. Boleh di-unmute Pak Wilson. Ya, Pak Frans. Mungkin sekaligus apa baiknya dengan Pak Girsang kalau ada yang disampaikan sekalian gitu? Oh ya. Gitu. Baik, baik. Pak Girsang. Baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya. Ya, baik. Nanti akan kita tutup, kita serahkan ke Pak Girsang. Kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Pada akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Waktu jualah yang memisahkan kita sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini. Mungkin ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Koordinator Christ Center Ministry, yaitu Bapak Girsang. Sekaligus doa penutup mungkin. Silakan Pak Girsang. Terima kasih Pak Frans atas kesempatan ini diberikan, dan saya juga sebagai koordinator mengucapkan terima kasih kepada Bu Rita. Dan tadi juga Bu Rita sudah menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan kelanjutan dari materi ini, yaitu tentang kejatuhan malaikat, dan nanti juga akan disampaikan Lucifer, tentang Lucifer. Karena terus terang Bu Rita, banyak pemahaman orang yang meleset tentang Lucifer. Waktu kita berbicara Lucifer itu Yesus gitu, orang pada marah-marah gitu. Jadi mohon Ibu yang meluruskan supaya yang marah-marah jadi senyum gitu Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya, atas waktunya. Sama-sama. Dan sahabat sekalian, jangan lupa bahwa minggu depan kita ada pembicara kita dari luar negeri ya. Kalau nggak dari Amerika itu dari Filipina, dari mana itu? Ya, ada pembicara kita dari luar negeri. Hopefully teman-teman tetap bergabung di kita, karena banyak hal-hal yang terus kita belajar. Yang tadi Ibu Rita katakan, kita terus menambah wawasan, tidak saling menyesatkan, tapi saling belajar, dan sampai Roh Kudus yang memberikan iluminasi kepada kita masing-masing, sehingga kita firm apa yang Tuhan mau. Kira-kira begitu, sehingga kita saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan. Saudara, saya minta, mohon tadi Moses sudah nggak ada, terus saya minta ini Bro Mikael Jaya untuk doa penutup. Bro Mikael Jaya, silakan untuk doa penutup. Monggo, Bro. Silakan Bro Michael. Ada ya, Bro Mikael ya. Ya, Bro. Silakan. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur atas pengajaran yang Kau berikan malam ini melalui Ibu Rita Wahyu. Yes. Untuk kami mengerti terkait malaikat-Mu Tuhan, terkait kebenaran di dalamnya, dan Kau membuka wawasan yang besar buat kami semua untuk tidak hanya mengerti pemahaman kami, juga mengerti sesuatu yang lebih di luar itu. Berkati kami semua Tuhan, berkati Ibu Rita Wahyu, berkati juga anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jangan lupa hari Sabtu nanti kita ada lagi ya, teman-teman sekalian. Tuhan berkati. Linknya Pak. Ya. Terima kasih Bu Rita. Tuhan berkati. Sehat selalu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Bu Rita. Bisa mencantumkan nomor WA-nya di kolom chat.